upaya Purnawirawan ini untuk memakzulkan Gibran, target utamanya adalah Jokowi, bukan Gibran Raka Buming Raka. Kenapa? Gue melihat ini ada upaya penormalan kembali terkait konteks kekuasaan. Normal yang gue maksud, semua presiden-presiden yang pernah berada di tampuk kekuasaan pasti datang dari, kalau tidak bangsawan, adalah mereka-mereka yang sudah lama turut campur dalam sirkulasi kekuasaan. Orang-orang yang sudah malam melintang di orbit elit politik. Betul. Kapasitas Gibran sangat dipertanyakan, seolah-olah dikarbit gitu. Jadi gue melihat sepertinya terlalu dipaksakan hanya untuk Pak Jokowi mencoba untuk sejajar dengan penguasa-penguasa yang secara terah itu memang sudah bergelut lama, dan memang mereka adalah kaum-kaum bangsawan yang secara intelektual, secara material, dan secara pergelutan kekuasaan sudah sangat mapan begitu. Sebetulnya kan ketika pertama kali muncul di radar nasional, Pak Jokowi itu seperti sebuah blueprint baru dalam trajektori politik di Indonesia kan? Dari bawah, dari Solo wali kota, gubernur, ke presiden. Ini kan sebenarnya kan semacam demokrasi melahirkan kesempatan kepada siapapun jadi presiden. Makanya tagline-nya kan Jokowi adalah kita. Sayangnya di ujung jabatannya Pak Jokowi melakukan pivot atau impulsif itu Mas ya, yang mencederai pensiunnya dia sampai sekarang. Iya. Yang menarik itu adalah soal relasi Pak Jokowi dengan Bu Mega. Ini adalah dua sosok yang pernah bekerja sama dengan serius, tapi di akhir-akhir ujung pemerintahan Pak Jokowi menjadi musuh politik. Nah, dari dasar itu gue melihat lebih jauh, Cang. Gibran dimakzulkan, ini hanya salah satu variabel. Karena gue lihat ada upaya-upaya lain yang lebih sistematis juga untuk melakukan penyerangan terhadap Joko Widodo. Gitu. Berarti bukan endgame-nya itu ya? Bukan endgame-nya. Selain pemakzulan Gibran, saat ini yang sedang sangat santer dibicarakan media apa? Ijazah Pak Jokowi. Oh masih ya? Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak! Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya. Tapi mereka kelihatannya nggak sopan, nggak dijawab. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Kita duduk ke MPR, Senayan di sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik, salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Oh iya. Oke, baik sahabat ngutik, selama satu pekan ini tentu banyak sekali pemberitaan yang jadi sorotan nih. Tapi satu pemberitaan yang menarik perhatian saya dan tentu saja akan kami ulik di ngutik kali ini, yaitu mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Untuk mendiskusikan isu tersebut bersama saya sudah hadir di sini teman diskusi saya, yaitu tentu saja seperti biasa Mas Aab dan juga Mas Icang. Halo. Mas Aab, Mas Icang. Halo. Neng Tia. Neng Tia, Cang, segar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat segar, ya? Bugar. Sehat. Oke, salam sehat. Kayak ngutik. Oke, Mas Aab dan juga Mas Icang, ini menarik sekali isu mengenai pemakzulan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Mungkin kalau rutenya bisa dijabarkan sedikit dulu ya Mas ya. Sebulan yang lalu kan ini Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini melayangkan surat pemakzulan tersebut ke pihak DPR MPR. Namun dari pihak DPR MPR katanya belum respon. Betul, belum ada respon. Kemudian kemarin ini juga dilayangkan kembali surat kedua ya Mas ya. Iya, betul. Nah, dengan narasi yang cukup keras nih dari salah satu purnawirawan TNI yang juga turut menandatangani surat tersebut, yaitu mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut
Selamat Subianto ya. Betul, itu keras narasinya Mas. Katanya sudah baik-baik gitu, tapi juga nggak direspon. Akhirnya kalau misalnya nggak direspon lagi, kita bersiap-siap nih akan menduduki gedung MPR, DPR. Sudah ada ancaman di situ. Betul, ada ancaman di situ. Tapi sebelum lebih jauh kita membahas mengenai topik tersebut gitu ya, mungkin kita recall lagi nih. Memang pernah ya kita pernah bahas. Oh iya, betul, waktu ya? itu betul. Kita beberapa episode yang lalu ya, Ya. kita sudah pernah membicarakan tentang pemajulan Gibran ya. Betul. Dan betul. terakhir kan reses DPR, Mas. Oh iya. Berhenti dulu. Betul. Ternyata ada babak baru nih. Ada babak baru lagi. Episode Nah, baru ini nih. iya, emosional, muncul ancaman begitu dari pengiriman surat kedua dari Purnawirawan TNI ini. Tapi sebelum itu boleh dong Mas ini dijabarkan ulikan-ulikannya dari poin dari surat pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia ini apa aja, monggo Mas Alp atau Mas Ica? Mas Alp, Karena ulikannya biasanya Mas. lo yang selalu memantik ulikan-ulikan yang membuat kita diskusinya jadi hangat gitu. Kali ini Mas Aap yang lebih Oke. banyak. Kalau kita membicarakan pemakzulan Gibran, ini kan sebetulnya episode baru cerita lama. Sudah berulang kali banyak media membahasnya dan mengulasnya, bahkan Ngutik juga sudah pernah mendiskusikannya ini secara dalam gitu. Dan waktu itu mungkin kesimpulan kita agak cukup sulit Gibran untuk dimakzulkan dengan berbagai macam kajian administratif dan juga kekuatan politik yang waktu itu dinamikanya belum sekuat sekarang, Cang. Nah, tapi kalau gua melihat karena dinamikanya sekarang petanya agak cukup berubah, agak layak memang untuk kita diskusikan kembali. Dan biar nanti agak memiliki insight yang berbeda, gue sampai nyatet nih, Cang. Ya kan? Betul. Apa yang lu Jadi, Mas? yang pertama poin-poin dulu ya. Kalau kita kan sebulan yang lalu sebetulnya Purnawirawan sudah mengirimkan surat untuk meminta pemakzulan Gibran diproses melalui lembaga resmi, yaitu DPR atau MPR. Nah, poin-poin ketika itu gue ringkas aja itu setidaknya ada 3 hal. Waktu itu surat Purnawirawan yang kala itu sempat diawali oleh momentum petisi beberapa poin itu, di mana poin ke-8 Purnawirawan ketika itu adalah langsung menuju untuk Gibran dimakzulkan. Akhirnya kemudian permintaan ini dilanjutkan dengan surat resmi ke DPR. Jika ketika melakukan tuntutan pemakzulan Gibran itu lebih kita bisa kategorikan sebagai langkah ekstra parlementer gitu, aspirasi yang disalurkan tidak melalui jembatan resmi, akhirnya Purnawirawan ini memilih jalur rute lebih resmi begitu. Tanggal sebulan yang lalu kalau nggak Mei Juni ya, surat ini dikirimkan ke DPR karena waktu itu masih reses, agak kemudian mereda. Tapi isi poinnya antara surat yang pertama dan surat yang kedua, gue lihat nggak ada substansi yang agak cukup berbeda. Karena gue ringkas masih yang pertama. Isinya waktu itu dugaan terkait calon wakil presiden yang mengkaitkan dengan putusan MK. Di situ masih ada pertanyaan besar. Etika. Betul. Dimana kita tahu waktu itu menjadi polemik dan diskursus hebat tentang ambang batas usia capres dan cawapres yang 40 tahun. Kemudian ada keputusan MK di mana di situ melibatkan paman Gibran gitu. Anwar Usman yang saat ini memang menjadi suami dari Bu Hidayati gitu. Nah, dari sektor ini akhirnya sidang kode etik terhadap MK ini kan dilakukan dan keputusannya memang kala itu menyatakan bahwa Anwar Usman melanggar kode etik. Itu yang dipersoalkan, kemudian ini ditempelkan terkait pencalonan Gibran. Itu poin surat yang pertama. Poin surat yang kedua itu terkait mempertanyakan kapasitas, Cang. Gibran ini kalau kita lihat secara rekam jejak bagi Purnawirawan kapasitasnya masih cukup lemah. Yang ketiga terkait etika. Dan yang keempat itu terkait moral Gibran yang dipertanyakan. Moral ini tersangkut ini bukan yang akun Ufufafa? Bisa. Nah, di situ untuk yang kapasitas terkait pengalaman yang cuma baru 2 tahun Prematur menjadi prematur, menjadi berpengalaman di sektor
pemerintahan pejabat publik, yaitu jadi wali kota, kemudian tiba-tiba langsung Cuma 3 tahun kan itu. Iya kan? 2021 ya. Betul. Belum tuntas sudah kemudian menjadi wakil presiden ya. Kemudian yang kedua, itu latar belakang pendidikan Gibran kan juga dipertanyakan di surat itu. Ada keraguan terhadap ijazah Gibran. Yang di Singapura itu? Betul. Nah ini kan masih dipertanyakan. Di surat itu juga dimohon sebagai alasan untuk pemakzulan ini. Yang ketiga itu kalau nggak salah terkait dengan kontroversi akun Fufuafa. Yang kalau Roy Suryo sudah sangat yakin bahwa itu adalah dimiliki oleh Gibran. Nah yang lebih menarik lagi itu terkait dugaan KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita harus ingat-ingat itu. Beberapa bulan yang lalu atau mungkin di akhir-akhir jabatan Presiden Jokowi, ada Ubaidillah Badrun yang hadir ke KPK untuk melaporkan kecurigaan bisnis anak-anak Jokowi. Yang dapat funding gede itu Mas ya? Betul, Markobar, Sang Pisang, tiba-tiba ada yang ngasih investasi buat klub bola juga kalau nggak salah. Klub bola juga. Solo gitu. Nah, dan tiba-tiba ada investasi yang angkanya mencapai 100 miliar kepada 2 anak yang mungkin secara rekam jejak di bisnis juga belum memadai. Di situ ditengarai kalau seandainya itu bukan putra dari Presiden Republik Indonesia, sepertinya investor ini pikir-pikir berulang-ulang kali kan. Nah, itu kemudian Ubaidillah Badrun sempat melaporkan ini ke KPK gitu. Nah, itu poin-poin dari isi surat yang pertama. Tapi untuk yang surat kedua sebetulnya mempertegas poin-poin ini. Akan tetapi gitu diikuti dengan salah satu perwakilan purnawirawan siapa? Pak Slamet Subianto yang kemudian di situ menganggap DPR dalam tanda kutip kurang sopan karena mengabaikan surat yang sudah dikirimkan. Gitu ya. Disertai seperti yang sudah lo kemukakan di awal tadi Neng, bahwa surat kedua ini diikuti dengan ancaman untuk menduduki gedung DPR, MPR. Karena kalau dilakukan secara baik-baik belum juga direspon dengan baik-baik, maka akan ada upaya ekstra parlementer untuk mengepus agar DPR segera selesaikan secara jantan. Seperti itu kalimatnya ya. Nah, itulah poin-poin isi dari surat yang dikeluarkan oleh Purnawirawan. Nah, terkait ini memang kan sedang menjadi diskursus hebat tuh Cang ya, terkait etika ya. Terutama terkait dengan kapasitas terhadap Gibran Rakabuming Raka ini. Nah, kalau lo melihat di sini ada sesuatu yang bisa lo ulik dan lo urel secara lebih jauh. Iya, oke. Langsung gue terpikir untuk melihat jauh ke belakang dari Wapres pertama sampai Wapres terakhir Pak Ma'ruf Amin ya. Itu kan kalau kita lihat dari tahun 1945 Pak Hatta, beliau menjabat ketika usia 43. Tapi Mas, nanti ya 20 tahun sebelumnya Pak Hatta udah malang melintang di politik. Iya. Di Belanda waktu kuliah, beliau aktif di Perhimpunan Indonesia kan, PI. Sudah pernah ditangkap Belanda pula. Pulang dari Belanda ke Indonesia, ditangkap lagi diasingkan oleh kolonial Belanda selama 9 tahun di Banda Neira, juga di Digul, Papua. Iya. Dan penulis juga dan sangat aktif di politik. Habis itu 1956 beliau mengundurkan diri. Sampai ada lagi presiden itu Wapresnya Pak Hamengkubuwono ke-9. Betul. Sultan Biru, Sultan, sempat Menhan, Gubernur DIY pertama, ya kan. Nextnya Pak Adam Malik, diplomat ulung Mas, Menlu, ya kan. Habis itu malang melintang domestik dan internasional. Dia pernah menjabat presiden Majelis Umum PBB loh. Mas. Betul. Pernah itu pada Malik. Habis itu Pak Umar Wiradikusuma di TNI, jadi Kasat, ya kan. Setelah itu Pak Sudarmono, Pak Ngap juga kalau nggak salah, Ketua Umum Golkar, di MPR juga, Pak Tri Sutrisno, TNI juga, Pak Habibie, teknokrat ulung, Bu Megawati, dan seterusnya, Pak Ma'ruf itu udah malah melintang di MUI, dan Mas Gibran. Tahun 2014
Gue masih ingat. Muncul pertama kali di media, rambut masih emo, Mas. Ya. Dan sangat-sangat otentik. Ya. Ketika itu ya. Otentik. Waktu itu diwawancara siapa ya? Ya sama media, Media Mas. ya? Kayak doorstop habis pelantikan. Iya. Yang dianggap ini kayak anak pungut, nggak pernah nongol. Ya kan saya sibuk katanya, usaha gitu kan. Itu Gibran yang otentik seperti itu. Dan gua ngelihat sebenarnya dia nggak punya passion di politik. Kok bisa lo simpulkan begitu? Ini gua ingat momen banget waktu tahun 2000 berapa ya? 24 ya, Yeah. ketika udah harus pindah kantor ke Jakarta. Di ruang kerja itu, Mas, Mas Gibran itu memberesi Lego-legonya, Mas. Itu kayak berat banget. Serius, Mas. Ketika harus membereskan semua Iya, meja ruang kerjanya itu ya. Ada mainan pesawat-pesawatan. Ada robot juga Lego, kalau nggak salah iya. itu. Kayak berat hati gitu. Seolah-olah kok udah secepat ini gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat elit politik lain itu melalui jenjang yang bertahap. Coba lu ambil contoh siapa misalnya? Contoh paling ini mungkin Mbak Puan ya. Oh iya, Mbak Puan. Relevan ya. Oke. Mbak Puan itu juga sama. Beliau sempat diwawancara gitu kan ya. Sempat saya dengar langsung juga gitu kan. Dan awalnya skeptis sama politik dan nggak suka politik, Mas. oh ya? Iya, tapi orang tua beliau, baik itu Pak almarhum Taufik Kemas, Bu Mega, selalu melibatkan. Ketika 98, ya kan, dapur umum terlibat juga pas kuliah gitu kan. Waktu Bu Mega jadi presiden, diajak untuk kunjungan dinas. Waktu pasca konflik 98 yang di Maluku, beliau bercerita, itu awal kali momentum di mana beliau melihat mungkin ini jalan saya. Tahun 2000 awal. Tapi itu pun nggak langsung, Mas. Iya. Bu Mega bisa aja mungkin angkat dia jadi apa gitu kan. Iya, betul. Enggak, masuk partai dulu, jabatannya itu masih remeh-temeh. Termenah, ya. Dan banyak yang mencemooh juga saat itu katanya. Iya. Itu jauh sebelum dia jadi ini loh, anggota DPR. Anggota DPR ya. Baru 2009, habis itu jadi ketua pemenangan di Jawa Tengah kalau nggak salah. Baru jadi menteri 2014, itu setelah belasan tahun mengawali perjalanan karir di politik. Iya. Nah, tahapannya sistematis banget loh. Sistematis, Mas Gibran sangat prematur. Yang dugaan kita juga, Mas ya. Hasil dari impuls Pak Jokowi di ujung pemerintahannya. Hasil impuls dari Pak Jokowi, spontanitas, dia melihat di ujung pemerintahan dia, ini kalau dia nggak membangun sebuah dinasti baru, akan repot. Karena beliau nggak ada partai, nggak kapal politik. Iya. Tapi ketika diwawancara di Najwa Shihab, gue ingat waktu itu masih bilang hal yang sama sebelum pandemi kalau nggak salah. Yang ada naluri atau ambisi sepertinya cuma Bobby katanya. Itu sepertinya genuine juga. Sepertinya memang awalnya memang nggak ada itu. Iya. Gibran. Tapi kita. Jadi kalau misalnya, sorry gue potong Jang. Ya. Kalau misalnya gue simpulkan bahwa sebetulnya dari keterangan lo, Gibran tidak punya passion di politik. Jadi kenapa dia harus sampai pada titik yang sekarang? Mas, kalau kita agak ngecek lagi media-media tahun 2022-23 itu hampir semua elit politik yang ada itu flirting sama Gibran, berdansa sama Gibran. Iya, bahkan seorang Anies Baswedan pun mengunjungi Solo. Iya. Dipanas-panasi sama Rocky Gerung. Ya kan? Cocok ini berdua ini. Iya. PKS, partai yang berseberangan, ke Solo juga. Iya. Di situlah mungkin mulai timbul Pak Jokowi mungkin. Iya kali ya. Gue bisa nih kalau diorbitkan. Dan dia kan memang, ya gue bisa bilang dia pion sebetulnya, Mas. Pion politik aja. Jadi ini semua karena hasrat kuat dari Pak Jokowi untuk tetap eksis dalam dunia politik. Ya bisa disebut seperti itu. Namanya orang, Mas ya, dari tahun 2005 udah di politik. Berarti kan hampir 20 tahun. Udah patologis tuh, Mas. Udah nggak mikir dua kali. Iya. Udah jadi muscle memory dia. Iya. Ketika dia turun, nggak bisa, Mas. Iya. Yang dia bilang mau jadi warga biasa di Solo, nggak kejadian kan? Yang lebih sederhana yang biasa sudah kita familiar dengar, post power syndrome. Ya itu. Udah muscle politik udah otomatis, udah refleks aja, Mas. Gimana dong? Iya. Gue mencoba untuk mendudukan ini sebagai apa ya, real politik aja. Iya. Dan momen terakhir ketika Mas Gibran dan Bang Dasko ya waktu itu ya mengantar Pak Prabowo bertolak ke Arab Saudi. Hangat-hangat aja.
di Halim. Di situ gue ada momen ini orang kasihan sebenarnya. Mas Icang kan bilang mengenai agak kasihan ya ke Wapres Gibran ini gitu. Terlebih lagi saat momen Presiden Pak Prabowo, kemudian Pak Sufmi Dasko Ahmad juga dan juga Mas Gibran itu ada mengantarkan Pak Prabowo untuk kunjungan ke Arab Saudi dan juga Brazil. Begitu ya. Kalau di Arab Saudi itu kan ada untuk diskusi sama Muhammad bin Salman terkait dengan pelaksanaan haji, kuota haji dan juga rencana pembangunan kampung haji Indonesia di sana. Iya, dan juga kalau ke Brazil adalah kunjungan ke KTT BRICS. Betul. BRICS, ya. Oke, mungkin boleh dilanjutkan Mas Icang. Tadi yang kasihan. Di situ kan gue percaya ya gestur Pak Prabowo, Bang Dasko itu genuine ke Mas Gibran. Kayak sayang sebenarnya. Iya ya. Nggak ada gestur kayak nggak mau salaman. Kayak sama salah satu ketua parpol ya. Ya kita sebut aja, banyak viral di media ketika Pak Prabowo bertolak ke luar negeri, seolah-olah agak cukup menghindari salaman dengan Pak Bahlil Lahadalia. Di situ langsung terpantik imajinasi liar gue, Mas. Apa itu? Jangan-jangan selama ini ya mungkin di istana kan namanya orang satu komplek itu ya, pasti ada ketemunya juga, mungkin ada dialog yang kita nggak pernah tahu. Mungkin nanya sama Mas Gibran, apa kira-kira? Jangan-jangan, iya nih Pak Prabowo, Bapak sih soalnya. Jangan kayak gitu. Curhat. Jadi pemikiran liar lo kayak gitu ya, imajinernya ya? Beneran deh, nggak mungkin itu dibuat-buat. Kayak ada rasa sayang, kalau orang Jawa bilang eman. Iya. Gitu loh. Karena Gibran ini sebagai scapegoat yang sempurna memang. Oh iya. Di awal-awal tanda petik dipakai semua elit politik ya kan. Untuk leverage mereka. Iya. Sekarang sebentar, apa itu leverage? Leverage itu adalah untuk ditingkatkan, dapat nilai tawarnya gitulah ya. Sekarang sepah dibuang, sebagian orang yang dulu mendukung mati-matian diem saja gitu kan. Tapi Pak Prabowo kayak masih sayang sebenarnya. Iya, kalau memang merujuk pada situasi yang terjadi di Halim, gue lihat juga percakapan memang lebih banyak dilakukan oleh Bang Dasko dan Pak Prabowo. Dan ketika itu Mas Gibran itu relatif diam, hanya mengangguk-ngangguk. Padahal pembicaraan di situ relatif lama loh, Cang. Yang kemudian Bang Dasko diverifikasi apa sih isi pembicaraannya? Mau tahu aja gitu ya, intinya rahasia begitu ya. Nah mungkin juga ada sekilas yang bisa kita analisiskan berbicara tentang itu, persoalan Gibran dan lain-lainnya. Tapi kalau gue, Cang ya, melihat Gibran dimakzulkan kuat permintaannya oleh Purnawirawan. Ini kalau gue pinjam dari istilah yang kerap kali kita dengar dalam konteks dramaturgi di dunia teater, Hoffman itu pernah membagi ada front stage sama backstage ya. Dia ini sampai gue tulis nih, dia ini Irving Goffman tepatnya itu dia ini seorang sosiolog Kanada Amerika gitu yang banyak menelaah bagaimana seorang individual itu dalam konteks relasi sosial. Nah, ketika berelasi, dia mengambil analogi dramaturgi dalam dunia teater untuk mempermudah bagaimana seseorang tampil di depan publik dan ketika dia berada di belakang layar. Maka dalam dramaturgi itu ada front stage, ada backstage gitu. Nah, di front stage-nya, kalau gue melihat upaya pemakzulan Gibran, ini kok hanya front stage yang bisa dilihat publik secara sederhana. Oh iya, ini faktanya di depan Gibran sedang dimakzulkan. Tapi gue melihat yang lebih menarik itu kadang-kadang dalam dunia teater itu tidak hanya apa yang ditampilkan di atas panggung, tapi di belakang tirai kasak kusuknya itu kadang-kadang lebih seru dan lebih menarik untuk ditelaah secara lebih jauh. Banyak gitu ya. gogon, Mas. Apa? Banyak gogon. Apa itu gogon? Gosip underground. Nah, gogon-gogon ini, Cang. Dan jangan lupa, gosip itu memperkuat bonding manusia. Nah, tapi bukan berarti buruk. Ini juga bermanfaat berarti. Ibu-ibu kalau lagi belanja sayur, gosip kan. Biar bondingnya lebih kuat. Nah, kita mencoba untuk mengurai gogon-gogon ini yang terjadi di balik tirai ini, Cang. Coba, Mas. Kira-kira gimana? Gue melihat
Gibran dimakzulkan fakta politiknya, Purnawirawan sekarang sedang berkumpul mengirimkan surat kepada DPR untuk memproses secara prosedural sesuai konstitusi dengan berbagai alasan yang telah kita urai di segmen pertama tadi. Tapi gue melihat tidak hanya soal ini pemakzulan Gibran, tapi ada sesuatu yang mungkin kalau bisa dikatakan teori konspiratif, tapi kalau gue melihatnya ini adalah analisis pribadi subjektif gue gitu. Setidaknya gue melihat ada hal-hal yang ini hanya sequel kecil dari situasi yang sedang menyeruak di belakang layar. Setidaknya gue akan mencoba mendekatinya dengan 4 variabel lah. Apa yang terjadi di belakang layar di balik upaya pemakzulan Gibran ini. Nomor 1, untuk bisa mengulik asik apa yang terjadi di backstage, ini gue lihat sangat berkaitan dengan relasi 4 presiden yang saat ini masih hidup. Sekarang dari presiden-presiden Indonesia, 4 saat ini masih hidup dan ketiga-tiganya saat ini juga sedang melalui konteks konstelasi politik kekuasaan yang masih aktif semuanya. Satu, Presiden Megawati Soekarno Putri. Kedua, Presiden Joko Widodo. Sebelum Joko Widodo adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan terakhir yang hampir 9 bulan ini telah memerintah, Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi di antara 4 presiden ini yang paling menarik kita ulik itu adalah relasi di antara Presiden Megawati dan Presiden Joko Widodo. Karena ini berasal dari kompatriot yang sama, kemudian jadi musuh yang saat ini ada narasi saling pengkhianat, ini juga akan menarik kita ulik. Tapi sebetulnya jauh di belakang itu ya, ini gue akan mundur jauh ke belakang untuk melihat apa yang menarik di belakang tirai ini. Bahwa upaya Purnawirawan ini untuk memakzulan Gibran, target utamanya adalah Jokowi. Bukan Gibran Raka Buming Raka. Kenapa? Gue melihat ini ada upaya penormalan kembali terkait konteks kekuasaan. Penormalan. Mas, sebelumnya abnormal apa gimana sebelumnya? Nah, normal yang gua maksud, coba Jang, kita urut ya secara sekuen, semua presiden-presiden yang pernah berada di tampuk kekuasaan pasti datang dari, kalau tidak bangsawan, adalah mereka-mereka yang sudah lama turut campur dalam sirkulasi kekuasaan. Oke, orang-orang yang sudah malam melintang di orbit elit politik gitu. Betul. Coba kita ke Presiden Soekarno. Kalau kita track siapa beliau, Soekarno adalah kaum bangsawan dan priai Jawa. Bapak ibunya yang dua-duanya. Bapaknya siapa? Sukemi, Sostro, Diharjo, itu adalah Raden. Kemudian ibu beliau itu adalah bangsawan Bali. Presiden Soekarno. Artinya ketika Soekarno ada di tampuk kekuasaan memang dari kaum bangsawan gitu. Nomor 2, setelah Presiden Soekarno ke siapa? Soeharto. Soeharto ini adalah tokoh militer yang sudah malang melintang untuk berbagai macam operasi. Ganyang Malaysia, operasi Dwi Kora untuk merebut Irian Barat. Sampai kemudian dengan situasi dan strategi rumit melalui Super Semar, ini memang orang yang sudah ditempa meskipun agak misterius. Gitu misalnya ya, ada juga asal usulnya ya. Kan beliau sebenarnya dari Solo, gitu. Darah biru. Tapi kalau beliau kan waktu di bukunya itu menceritakan anak petani dari Kemusuk kan. Betul. Yang berikutnya, tampuk kekuasaan jatuh ke Pak Presiden Habibie. B.J. Habibie kita tahu, memang ayah beliau dari Bugis, Gorontalo gitu. Yang seingat gue, ibunya adalah salah satu bangsawan Yogyakarta. Jadi memang tampuk kekuasaan hadir dari, kalau nggak bangsawan, adalah orang-orang yang telah melakukan rute lama dalam konteks sirkulasi kekuasaan. Kemudian setelah B.J. Habibie, ke siapa?
Abdurrahman Wahid. Wah, darah biru banget itu. Ya, dari kelompok yang sangat terhormat, dari kalangan kiai Hadratus Syekh Hasyim Hashim Asy'ari adalah kakek beliau. Kemudian ayah beliau adalah Wahid Hasyim yang pernah menduduki berbagai macam jabatan termasuk Menteri Agama. Jadi memang dari ormas terbesar, pendiri Nahdlatul Ulama, dan ini adalah cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Masih dalam circle elit yang mapan gitu, Cang. Kemudian pindah ke Bu Mega. Nggak perlu kita pertanyakan lagi siapa beliau. Lahir langsung dengan sendok perak gitu. Iya, privilege yang cukup luar biasa kan, Cang. Meskipun begitu, Bu Mega juga berdarah-darah untuk kemudian sempat melawan rejim Orde Baru. PDI jadi ya dulu ya. Kalau kebangsawanan Bu Mega nggak perlu dipertanyakan lagi gitu. Dan setelah Bu Mega ada Pak SBY. Pak SBY ini kita tahu rutenya mungkin mirip-mirip dengan Pak Harto kalau dinarasikan dalam bukunya. Tapi jangan pernah lupa Pak SBY ini adalah menantunya Pak Sarwo Edi Wibowo. Salah satu jenderal paling berpengaruh ketika ada huru-hara 65 ya. Betul. Artinya memang sudah berkecimpung lama dalam sirkulasi kekuasaan. Bisa dibilang waktu itu orang kedua setelah Pak Harto itu Sarwo Edi. Ya itu dia. Artinya bukan sembarangan, bukan kaleng-kaleng kan. Ya. Tiba-tiba setelah dari Pak SBY muncul Pak Jokowi yang entah dari mana asal usulnya, tiba-tiba tanpa punya trah yang seperti pernormalan siapa yang akan jadi penguasa Indonesia itu agak berbelok arah, Cang, di Pak Jokowi. Nah, kemudian tiba-tiba Pak Jokowi ini mampu untuk kemudian menjelma menjadi kekuatan politik baru untuk jadi presiden. Dan akhirnya yang terakhir Pak Prabowo Subianto, kita sudah tahu siapa beliau, juga dari kalangan bangsawan. Nah, Pak Jokowi munculnya ini sepertinya purnawiran kenormalan itu harus balik gitu, Jang. Kalau gue lihat ya, ada ketidakrelaan dalam tanda kutip, oke, kau sudah diberikan kesempatan selama 10 tahun, kemudian semestinya enough is enough lah gitu. Jangan kembali untuk yang akhirnya membuat manuver-manuver yang secara lebih jauh, yang akhirnya itu agak cukup mencederai rute-rute yang semestinya dilakukan dalam prosedur demokrasi. Itu tercermin dari mana gue menganalisis itu tadi, bahwa kapasitas Gibran sangat dipertanyakan, seolah-olah dikarbit gitu. Yang baru muncul pengalamannya dengan lo yang sudah analisis bahwa sebetulnya Pak Prabowo dan Mbak Darsul lebih sayang sama Mas Gibran, dan kalau dialog imajiner gitu, ini bapak saya yang tadi lo ungkapkan. Jadi gue melihat sepertinya terlalu dipaksakan hanya untuk mencoba Pak Jokowi terus menasbihkan diri untuk sejajar dengan penguasa-penguasa yang secara terah itu memang sudah bergelut lama, dan memang mereka adalah kaum-kaum bangsawan yang secara intelektual, secara material, dan secara pergelutan kekuasaan sudah sangat mapan begitu. Pak Jokowi hadir baru 10 tahun yang kemudian mencoba, bahkan Cang, melawan mentornya sendiri, dan akhirnya menerima pensematan sebagai seorang pengkhianat yang kacang lupa dengan kulitnya. Oleh siapa itu disematkan? Bu Megawati gitu. Ini yang akhirnya Bu Mega memberikan wadah yang mengantarkan dia sampai ke pucuk kekuasaan. Tiba-tiba Pak Jokowi ingin menjelmakan dirinya sendiri sebagai sosok yang sejajar dengan mereka-mereka yang memang secara historikal dari kaum bangsawan bertarung secara politik cukup luar biasa. Pak Jokowi sepertinya terobsesi, kalau menurut pandangan gue, Cang, untuk mensejajarkan ini. Nah, gue lihat kaum purnawirawan enough lah. Nah, tapi sayang banget Mas ya, gue potong sebentar. Sebetulnya kan ketika pertama kali muncul di radar nasional, itu kan Pak Jokowi itu seperti sebuah blueprint baru dalam trajektori politik di Indonesia kan. Dari bawah, dari Solo wali kota, gubernur, ke presiden. Ini kan sebenarnya kan semacam demokrasi melahirkan kesempatan kepada siapapun untuk jadi presiden. Makanya tagline-nya kan Jokowi adalah kita.
sayangnya di ujung jabatannya Pak Jokowi melakukan pivot atau apa ya impulsif itu Mas ya, yang mencederai ya pensiunnya dia sampai sekarang. Iya. Padahal kan di awal-awal kemunculannya Pak Jokowi itu Dia kita lulukan, merasa kayak angin segar gitu ya, loh ada pemimpin yang kita ini yang dari yang menjadi rakyat representasi biasa. kita total ya. Betul, Orang kata betul. majalah Time aja A New Hope saat itu. Iya. Itu Cuman- harapan baru. Iya, kalau dari saya nih Mas ya mungkin koreksi apabila salah. Kan Pak Jokowi ini saat kemunculan surat pemakzulan Gibran ini itu sempat memberikan statement ya bahwa ini mah dinamika politik lah, biasa gitu kan ya. Nah, untuk yang surat yang kedua ini kan memang masih diem aja ya. Masih belum mengeluarkan statement apa-apa. Mungkin kalau Pak Jokowi merasa ini dinamika politik, kalau saya kok ngerasanya ini Gibran nih kayak korban politik ya dari ayahnya begitu. Tapi Mungkin agak paralel dengan scapegoat yang sempurna itu, Mas. Iya, kambing hitam yang sempurna itu. iya, dan juga ini ada yang menarik untuk ulikan saya nih lebih lanjut lagi dari Mas Aab kayaknya. Soalnya tadi Mas Aab Dia yang masih mengeluarkan kepotong tadi. mengenai relasi 4 mantan presiden dan juga presiden yang masih hidup saat ini, yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Megawati, Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo Subianto. Monggo silahkan dilanjutkan Mas. Iya, kan tadi gue bilang ya Cang ya, Neng, bahwa front state yang ditampilkan itu adalah narasi untuk menuntut Gibran dimakzulkan. Tapi sejatinya tadi gue sebelum mengembalikan kenormalan, tapi ada yang lebih jauh gue lihat di belakang layar sedang ada upaya total untuk ya sudahlah terhadap Pak Jokowi itu juga beririsan dengan presiden-presiden yang saat ini sedang hidup. Dari mana gejalanya gue lihat itu, Cang? Jadi relasi di antara 4 presiden saat ini memang yang paling banyak mendapatkan sorotan dan perlu dianalisis adalah relasi Jokowi dan Bu Mega. Di tengahnya Pak Prabowo yang banyak dimaknai sebagai sosok presiden yang sedang terhimpit gitu ya. Gitu. Nah, di sektor yang agak jauh gitu, yang mencoba untuk tidak terlibat secara lebih penuh terhadap relasi ketiganya adalah Pak SBY gitu. Nah, yang menarik itu adalah soal relasi Pak Jokowi dengan Bu Mega. Ini adalah dua sosok yang pernah bekerja sama dengan serius, tapi di akhir-akhir ujung pemerintahan Pak Jokowi menjadi musuh politik gitu, di mana akhirnya harus ada pensematan pengkhianat terhadap Joko Widodo oleh PDIP atau Yunto Bu Megawati. Nah, dari dasar itu gue melihat lebih jauh, Cang. Gibran dimakzulkan ini hanya salah satu variabel, karena gue lihat ada upaya-upaya lain yang lebih sistematis juga untuk melakukan penyerangan terhadap Joko Widodo gitu. Jadi bukan endgame-nya itu ya? Bukan endgame-nya. Selain pemakzulan Gibran, saat ini yang sedang sangat santer dibicarakan media apa? Ijazah Pak Jokowi. Oh masih ya? Dan dari ijazah Pak Jokowi yang sempat kita bahas, udahlah, cukup sekali aja gitu. Kayak tersanjung ya. Tapi ternyata saat ini sedang menarik untuk dilakukan upaya serius terkait hal ini loh, Jang. Bahkan orang-orangnya juga itu ya Mas, yang yang terlibat di kasus ijazah Jokowi ini juga ternyata di konferensinya Purnawirawan TNI juga hadir. iya, Rasulullah Betul. sudah hadir di sana. Ada juga Eros Jarot. Nah, apalagi ada Pak Eros Jarot ya. Ini makin menguatkan bacaan gua gitu, Cang. Bahwa yang paling santer ini kemudian menggelinding kembali adalah munculnya Betor Suryadi. Ketika kemudian ada narasi ijazah itu tercetak di Pasar Pramuka. Kita kan sempat bahas ya, ini belum ada orang PDIP yang komentar. Betul. Akhirnya ada ya. Akhirnya ada. Dan sekarang 2 yang kita tahu kalibernya sudah ada di barisan itu. Misalnya Betor kita tahu di aktif yang cukup luar biasa. Kalau dalam pergerakan kita tahu di sektor kiri gitu. Kemudian ada Pak Eros Jarot loh. Budayawan, sutradara film yang dari dulu memang punya kelekatan cukup erat dengan Tengku Umar. Ini juga sudah mulai mengemuka. Artinya gua melihat memang ini ada upaya enough Pak Jokowi itu serius dilakukan, Jam. Dan kemudian ada yang terbaru nih, Jam. Apa tuh? Koni Bakri yang dititipi dokumen baru hari ini atau sehari yang lalu gitu, mengembalikan dokumen yang dititipkan oleh Pak Hasto yang saat ini harus
sedang menghadapi tuntutan 7 tahun terkait perintangan penyidikan KPK, obstruction of justice, sudah tuntut selama 7 tahun. Nah, ini dikembalikan, tapi pengembaliannya tidak hanya kemudian dikembalikan. Ada narasi dari Koni Bakri. Gue sempat melihat salah satu di podcast yang ada di media YouTube gitu, sambil meneriakkan atau menginformasikan isi dokumen nomor 7 atau nomor 16 begitu. Apa itu isinya? Nah, dokumen nomor 7 itu adalah dokumen yang menceritakan rute yang akan dipakai untuk menghancurkan PDIP. Gitu. Wow. Kan? Nah, ini kan akhirnya menjadi susunan puzzle yang ternyata upaya untuk Pak Jokowi enough itu sudah mulai terlihat di permukaan gitu. Yang kemudian ini diperkuat oleh kalimat Betor Suryadi juga loh. Dia mengatakan bahwa ujung ini semua tariklah Gibran. Enough. Dia bilang gitu ya? Iya. Kalau nggak salah Pak Betor ngomong itu di CNN ketika menghadiri salah satu talk show di sana, bahwa ujungnya itu sudah Gibran tarik. Mungkin ini juga semua bisa selesai. Nah, gue lihat upaya inilah yang kemudian ada penormalan itu yang Pak Jokowi mencoba untuk sekuat tenaga melanjutkan tampuk kekuasaannya di luar normal itu dengan mengkarbit putra-putranya untuk segera bisa terbang tinggi di kancah politik. Padahal banyak yang melihat belum saatnya Gibran. Tidak sama seperti rute yang dibangun Bu Megawati terhadap Mbak Puan atau yang dibangun oleh Pak SBY terhadap AHY. Ada beberapa juga yang dipersiapkan oleh tokoh-tokoh lain. Tapi ini semua akhirnya gue melihat, Cang, ya, relasi ini akan berujung pada upaya delegitimasi atau Pak Jokowi. Enough lah Pak Jokowi. Gue agak cukup yakin jika Pak Jokowi kemudian keluar dari panggung drama kekuasaan, kok ini semua sepertinya akan cepat berakhir, Cang. Nah, ini yang gue lihat di belakang layar terkait pemakzulan Gibran. Tapi di sektor itu juga sekarang gue lihat Pak Jokowi dari sektor variabel oligark gitu ya, kaum oligark yang banyak kita sebut. Kalau dulu di akhir kekuasaannya dan di awal-awal pensiun menjadi presiden, kaum oligark masih cukup rajin untuk sowan ke Solo, Cang. Dan gue lihat sampai detik ini kok sepertinya mulai memudar. Terakhir kan kalau nggak salah satu keluarga itu dari grup Lipo ya? Oh betul. Mokhtar dan Pak James Riyadi. Pak Gun juga kalau nggak salah sempat ke sana. Dan setelah ini sepertinya kalau kaum oligark ini kan gue pandang hanya sebagai kelompok yang pragmatis, di mana modal mereka cukup aman untuk bisa dikembangbiakkan atau minimal yang sudah diinvestasikan bisa kembali, atau saat ini gue melihat banyak dana-dana yang terkungkung yang kemudian itu harus diselamatkan gitu. Nah, gue yakin mereka akan lebih pragmatis. Melihat kondisi ini juga akhirnya Pak Jokowi dalam situasi yang gue lihat tidak cukup menguntungkan. Maka gue ingat akhirnya apa yang dikemukakan oleh Bu Mega gitu. Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDIP, kasihan deh. Nah, gue baru bisa mencerna itu sekarang, Cang, ya. Itu kenapa kemudian dinarasikan Pak Jokowi selama sepekan terakhir ini hilang. Tapi nggak hilang-hilang amat sih. Apa? 2 hari lalu kan posting ini Mas di Instagram. Nah itu kalau ada masalah yang pelik, kalau ada yang lagi lagi mumet. Betul, lagi mumet, dia selalu main sama cucunya. Benar main sih, sama Mas? cucunya Kayak di pantai. Gitu ya? Kayaknya gitu ya. Jadi netizen sih yang udah berkali-kali ngomong, Mas. Apa? Waktu zaman penolakan tim Israel, habis itu ngajak Jan Etes ke time zone gitu-gitu kan. Mungkin Pak Jokowi pengen ngirim sinyal, nih saya santai kayak di pantai kok. Tapi ada pola setiap kali beliau itu menghadapi permasalahan yang pelik, ngajak cucunya main biasanya. Kemarin siapa yang mendeteksi itu, Cang? Para warganet, Mas. Gitu. Jadi polanya berulang? Polanya mungkin berulang. Kan belum ada apa-apa ya, statement apapun dari Pak Jokowi kan. Tahu posting Instagram itu. Lagi main di pantai sama 3 cucunya. Kayak nggak ada apa-apa jadinya ya. Padahal anaknya lagi
justru itu seolah-olah terlihat santai kayak di pantai, padahal bergumur di dalamnya gitu. Wih. Itu udah berulang-ulang seperti itu. Kalau lagi mumet. Iya. Kalau memang lo menganalisis itu, mungkin ada relevansinya nih, Cang. Karena gue lihat juga variabel berikutnya yang menarik untuk kita lihat dan urai di belakang layarnya. Selain yang gue kemukakan, kaum oligark sudah mulai agak cukup menahan diri untuk melihat situasi menjaga jarak dan lebih wait and see ya istilahnya. Kelompok-kelompok yang lain juga sama tuh, Cang. Kelompok-kelompok yang penting untuk kita analisis. Gue ambil contoh BIN misalnya, yang selama ini menjadi tulang punggung luar biasa untuk memberikan informasi kuat terhadap Pak Jokowi. Saya tahu loh semua ada di kantong saya itu. Intelijen, yang akhirnya gue lihat misalnya ambil contoh Pak Budi Gunawan sebagai representasi BIN yang gue yakin sampai detik ini masih cukup kuat relasi di internal BIN, menjadi kepala BIN paling lama kalau nggak salah ya, dan memiliki hubungan yang cukup erat dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Dan bahkan Pak Budi ini dikatakan sebagai representasi PDIP dalam kabinet Pak Prabowo kan. Ya. Nah ini juga gue lihat mulai menjaga jarak untuk mundur selangkah. Alih-alih nanti akan memberikan dan informasi atau backup total terhadap Pak Jokowi, tapi sepertinya juga wait and see nih, Jam. Kelompok-kelompok lain sipil kita tahu lebih keras bersuara terhadap Pak Jokowi. Kan di awal-awal Pak BG masih ada tuh pembelaan ke Pak Jokowi ya. Betul. Ketika awal menjabat menteri ya. Betul. Di akhir-akhir pemerintahan Pak Jokowi juga beliau sempat melakukan pujian yang cukup kuat terhadap hasil-hasil pemerintahan Pak Jokowi. Belum lagi kalau kalangan sipil kita sudah tahu kan, kuat sekali narasinya. Kemudian kalangan TNI mungkin bisa kita representasikan dari kaum purnawirawan ini. Ini semua nggak kaleng-kaleng loh, Cang. Dan gue lihat relasi purnawirawan yang sekarang ada di di kelompok yang sedang mempersoalkan tuntutan pemakzulan terhadap Mas Gibran itu lebih banyak punya kecenderungan kedekatan dengan Bu Mega dan PDIP yang cukup baik. Dan sekarang sih belum ada tandingannya ya. Kemarin kan sempet ya penawaran yang lain. Iya. Sekarang kita lihat belum ada nih. Belum ada. Ya mungkin kan biasanya Pak Luhut akan berkomentar, ya kan? Pak Agung gitu. Tapi sampai detik ini belum ada narasi pembanding yang bisa kemudian memberikan wacana alternatif selain purnawirawan yang kemudian mengancam untuk menduduki DPR. Nah selain itu, yang paling menarik lagi di belakang layarnya, kita lihat medianya nih. Di awal-awal untuk ijazah Pak Jokowi, gak begitu banyak yang mempersoalkan, Cang. Hanya salah satu media lah yang gue lihat itu iNews. Nah, Aiman yang paling rame ya. Tapi kemudian TV One sudah mulai, kita tahu afiliasinya kemana. Ini media-media yang lain sudah mulai bergerak. Nah bagi gue, Neng, Cang, apa yang terjadi di media itu bisa dibuat alat bacaan penting untuk menilai konsolidasi di belakang layar kaum oligark, politisi, dan kawan-kawan. Biasanya itu terrepresentasi dari apa yang kemudian diresonansi oleh media massa. Dan ini kok gue lihat mulai kencang nih, Cang. Oke. Squel-squelnya sudah mulai merambah ke yang lain. Nah, dari ini semua, yang menarik kita tunggu adalah sikap dari Pak Prabowo. Oke, itu gimana tuh? Nah, kalau gue lihat Pak Prabowo sepertinya tidak melakukan banyak hal terkait polemik yang sedang terjadi. Melalui orang paling dekat beliau, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, juga mengatakan, Cang, bahwa DPR akan sangat berhati-hati dalam menyikapi surat para purnawirawan. Bahkan Mbak Puan pun, Ketua DPR juga berujar yang serupa ya. Iya. Bahkan mengaku belum menerima karena tumpukan surat yang cukup banyak di DPR. ya. Dan Bang Dasko juga bilang tuh bahwa ini kehati-hatian karena ada di purnawirawan sendiri ada pro kontra kemarin-kemarin. Nah, gua nggak tahu lagi nih langgamnya akan ke arah mana nih, Cang. Nah, kalau melihat sikap Pak Prabowo ini, gue yakin Pak Prabowo akan cukup wait and see karena Pak Prabowo ini agak cukup sulit relasinya dengan Bu Mega dan Pak Jokowi. Gue sempet iseng ngulik nih, Cang.
setelah pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega pas Idul Fitri, momen Idul Fitri, itu gue cek belum lagi ada pertemuan langsung antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi loh. Oh iya ya. Iya kan? Setelah Lebaran belum ada ya. Setelah Lebaran belum ada. Karena Lebaran seminggu gitu kan Pak Prabowo justru ke Teguh Umar. Betul. Tanggal 8 April kalau nggak salah. Nah, setelah itu gue cek nih. Setelah itu Pak Prabowo pernah nggak sih ketemu Pak Jokowi? Gue cek. Rasa-rasanya belum ya. Belum pernah kayaknya itu. Paling nggak yang di media ya. Nah, kalau lewat media telekomunikasi, lewat video call, memang ada rekam jejaknya itu. Jadi sempat untuk berlebaran lewat video. Yang diutus itu Mas Didit kalau nggak salah Mas. Nah, kalau Mas Didit hadir ke semua presiden tuh kan. ya. Ke Pak SBY hadir, ke Bu Mega hadir, ke kemudian Pak Jokowi juga hadir. Nah, kalau Pak Didit mulai safari di sektor itu. Nah, yang agak menarik ini trajektori sikap Pak Prabowo. Pak Jokowi ini kemana? Itulah. Itulah. Itu pertanyaan pamungkasnya di situ. Kalau gua sebagai pemantik mungkin akan kita diskusikan kalau ada momen terbaru. Ada dua alternatif nih. Pak Jokowi legowo. Udah apa yang diminta penormalan terhadap konstelasi elit udah kembali mundur diri dengan mungkin menarik Gibran daripada nanti akan eskalasinya makin naik, atau Pak Jokowi melawan. Kalau melawan ini akan terjadi babak baru, konstelasi politik yang lebih seru. Mungkin kita sebagai penonton cukup menikmati drama-drama berikutnya yang harus kita saksikan. Kalau lo, Cang? Ya itu tadi, tergantung Pak Jokowi kalau menurut gua. Karena Pak Prabowo, gua hakul yakin Mas, akan menyediakan exit yang bermartabat buat Pak Jokowi. Setuju gua, Cang. Dari dulu gua ngeliat gestur Pak Prabowo ini berusaha untuk menjaga marwah para pendahulunya. Betul. Jadi kalaupun nanti ada exitnya, akan disiapkan yang paling bermartabat untuk Pak Jokowi. Jadi kalau dia sudah mengubur kapaknya Pak Jokowi, kok gua yakin kayaknya aman-aman aja. Kayaknya akan semua happy ya. Kalau Pak Jokowi legowo ya. Iya. Gitu. Oke, Mas Aam dan juga Mas Icang, kita harus sudahi sepertinya karena udah 1 jam nih lamanya kita berdiskusi mengenai pemakzulan Gibran ini dengan tadi ya banyak sekali poin-poin juga yang kita ulik di Ngutik kali ini. Mungkin mau sedikit sebelum closing begitu diskursus pemakzulan terhadap Wapres Mas Gibran ini begitu membuka ruang refleksi tentu saja begitu sejauh mana kita sebagai bangsa menjunjung etika bernegara, proses hukum dan politik boleh berjalan. Tapi mari kita pastikan bahwa semua demi kemaslahatan rakyat bukan sekedar kepentingan segelintir pihak. Oke, kalau gitu kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.